warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada siang hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Intan Mayasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Belampidi Aceh Barat Daya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi pada siang hari ini saya akan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, jika kita mendengar budaya positif, kira-kira apa sih yang ibu-ibu tahu tentang budaya positif? Ya, ibu-ibu mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya, kira-kira apa ya budaya positif itu? Sesuatu yang baik. Iya, terima kasih. Jadi ibu-ibu semua setuju ya dengan pendapatnya Bu Mawar? Setuju. Iya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa-siswa kita. Kita sebagai guru juga memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Karena kenapa? Kita juga memiliki peran dalam menuntut kodratnya siswa-siswa kita. Untuk itu, kita perlu melakukan sebuah perubahan-perubahan sebagai rencana tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Masih semangat ibu-ibu semuanya? Baik. Nah, sekarang konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu semuanya, di dalam proses pembelajaran tentu ada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian juga ada pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, kira-kira nih, ibu-ibu kalau di kelas termasuk ke dalam posisi yang mana? Apakah pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau pembelajaran yang berpusat kepada guru? Iya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Alhamdulillah, guru SMP 1 sangat luar biasa. Ya, nah, ya terima kasih. Nah, mengapa kita harus proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa? Karena menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan siswa-siswa kita diibaratkan sebagai berbagai jenis tanaman. Untuk menghasilkan jenis tanaman yang berkualitas tinggi, jenis tanaman yang subur, tentu saja petani harus merawat dengan sungguh-sungguh. Berbeda jenis tanaman, tentu saja berbeda perawatan yang dilakukan oleh petani. Setuju ya Ibu ya? Nah, hal ini sama seperti kita sebagai seorang guru, yang mana siswa-siswa kita itu beragam. Siswa-siswa kita itu berbeda karakternya. Nah, makanya karena siswa kita itu beragam karakternya, kita harus bisa menyajikan pembelajaran sesuai kebutuhan metode-metode belajar siswa yang berbeda, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, kita harus memberikan kebebasan yang mutlak kepada siswa agar siswa mampu menggali minat, bakat, serta terus berinovasi dan kreatif. Kemudian kebebasan yang kita berikan bukanlah kebebasan yang semata-mata mutlak, tapi guru masih punya peran penting dalam mengarah dan memberi tuntunan kepada siswa-siswa tersebut. Nah, pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik ibu-ibu semuanya, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Nah, di sini bergotong royong tidak hanya membersihkan ruangan kelas atau membersihkan sekolah saja, tetapi berkolaborasi, bekerja sama antara siswa dan guru atau antara siswa dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya ada kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Nah, jadi mudah-mudahan profil pelajar Pancasila ini mampu terbentuk pada karakter siswa-siswa kita di sekolah. Mulai saat ini mungkin saja selama ini kita masih menggunakan tipe pembelajaran yang mungkin masih belum maksimal. Nah, mari kita sama-sama melakukan perubahan sedikit demi sedikit, karena kita tahu perubahan gak ada yang instan ya ibu ya. Semuanya pasti butuh proses, yang penting tetap ada niat di hati kita. Baik, masih semangat ibu? Ya, kita lanjutkan kepada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi kita selama ini tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru tidak bisa memaksa murid jika murid tidak bersedia melakukannya. Tetapi jika murid melakukan sesuatu, itu bukan karena guru. Itu bukan karena guru mengontrol murid, tetapi karena munculnya motivasi di dalam diri siswa tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan motivasi intrinsiknya siswa. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini adalah contohnya bujukan. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita membujuknya, apakah efektif dan bermanfaat? Nah, belum tentu. Karena kenapa? Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita berubah karena motivasi dari diri kita, atau karena motivasi dari luar, atau motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin ini sering ya kita lakukan di kelas jika ada siswa kita mungkin yang tidak berperilaku dengan baik. Ketika kita mengkritik atau membuat rasa bersalah, apakah mampu menguatkan karakter siswa tersebut? Belum tentu juga ya ibu-ibu, karena siswa tidak akan berubah kecuali munculnya motivasi dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita menyadari bahwa kita lebih dewasa dari siswa-siswa kita, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka. Kita tidak bisa mengontrol mereka, karena yang bisa mengontrol, yang bisa mengubah diri kita hanyalah diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, Bapak Ibu, di sini kita harus mampu merubah mindset kita. Kita harus mampu merubah pola pikir kita bahwa kita itu berbeda. Kita itu tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Dan kebutuhan kita juga berbeda. Kita itu tidak ada yang sama. Siswa-siswa kita di kelas juga beragam karakternya, beragam minat dan bakatnya. Selanjutnya, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol,
memiliki gambaran yang berbeda. Nah, karena kita berbeda, tentu saja kita juga memiliki gambaran yang berbeda. Siswa-siswa kita di kelas, mereka pasti memiliki cita-cita mereka yang berbeda. Mereka pasti memiliki harapan dan tujuan mereka ke depan juga berbeda. Jadi kita sebagai guru tidak bisa langsung memvonis mereka bahwa kalian itu sama. Mereka itu berbeda ibu-ibu semua. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan siswa-siswa kita. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan menurut teori kontrolnya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu hal pertama kita lakukan adalah kita tidak boleh mengatakan bahwa perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Karena kenapa? Ketika siswa kita berbuat sebuah kesalahan, ketika siswa kita melakukan perilaku yang tidak baik, itu karena ada alasannya, ada tujuan yang ingin mereka capai. Jadi kita sebagai guru harus peka, harus mencari tahu kira-kira apa alasan yang mendasari sikap mereka yang seperti itu. Karena semua perilaku yang mereka lakukan ada tujuan dan alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, tidak ada yang bisa mengontrol kita, tidak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Kecuali kita memiliki kesadaran bahwa orang lain tidak bisa merubah kita. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jika ada siswa kita yang berbuat kesalahan, kita jangan langsung membujuk. Maksud saya, jika ada siswa kita yang berbuat kesalahan, tentu kita harus mengajaknya untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Kemudian bersama-sama mencari sebuah solusi, membuat kesepakatan. Karena konsensus itu artinya kesepakatan. Nah, dengan demikian siswa kita akan menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi kita harus selalu berpikir menang-menang, ibu-ibu, jangan menang atau kalah. Karena kenapa? Kembali lagi, jika ada siswa kita yang berperilaku tidak baik, kita jangan langsung memvonis siswa itu gagal. Karena kenapa? Apa yang kita katakan itu akan tertanam di dalam dirinya. Mereka akan selalu mengingat bahwa saya menjadi orang yang gagal. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Mengajaknya berkolaborasi, bekerja sama, sama-sama mencari solusi. Kira-kira apa yang harus dilakukan pada waktu yang akan datang. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ketika mendengar disiplin positif, kira-kira disiplin positif apa ya Bapak Ibu? Kira-kira disiplin positif itu apa ya? Datang tepat waktu, baik. Ibu-ibu yang lainnya? Disiplin positif? Disiplin yang mengarah ke hal-hal yang positif. Iya. Baik. Iya, yang mengarah kepada hal-hal yang positif atau mengarah kepada sebuah kebaikan. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, disiplin itu ibu-ibu banyak yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Nah, jadi menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita berperan penting membimbing siswa-siswa kita untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Karena dengan melakukan disiplin diri, maka akan terbentuknya disiplin yang positif. Jadi disiplin positif itu adalah menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman, sehingga memiliki motivasi internal yang tinggi dan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi disiplin positif ini, sebelum ke disiplin positif, kita harus muncul dulu disiplin diri kita. Kita harus muncul dulu motivasi diri kita, yaitu motivasi dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik, lalu munculnya motivasi atau munculnya disiplin positif. Selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Saya hanya mengambil 3 saja contohnya dari beberapa contoh. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Saya rasa profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi bagi kita ya ibu-ibu, karena alhamdulillah sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, selanjutnya ada primary years program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Nah, selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik. Bagaimana kita selalu meyakininya, kemudian tumbuhnya kesadaran di dalam diri kita. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu. Ibu-ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia penting nggak Bu? Penting, iya, karena kita memiliki kebutuhan dasar. Ibu-ibu juga memiliki kebutuhan dasar. Siswa-siswa kita juga memiliki kebutuhan dasar. Jika salah satu saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka siswa itu akan bersikap yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival. Ya, contohnya makan.
minum, kesehatan, tempat tinggal, dan rasa aman. Contohnya seperti ini, Ibu. Kita jika di kelas sering kan melihat siswa-siswa kita yang tidak semangat ketika belajar? Sering melihat siswa kita mengantuk, atau kita sering menjumpai siswa kita yang tidur di kelas. Benar kan Ibu? Iya. Nah, kita tidak boleh langsung memarahi siswa tersebut. Kita tidak boleh langsung menghukum siswa tersebut. Kita misalnya menghukum siswa yang tidur di kelas, kita suruh diri di depan kelas dengan kaki satu misalnya. Itu tidak boleh Ibu. Karena kenapa? Bisa jadi siswa tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Karena kenapa? Siswa itu pasti punya alasan. Kenapa dia tidur di kelas? Mungkin tadi pagi lupa sarapan. Mengapa dia tidak semangat? Mungkin tadi malam dia telah tidur bantu orang tuanya jualan. Nah, mengapa dia mengantuk? Mungkin rumahnya kebanjiran. Apalagi kita lagi musim hujan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak boleh langsung memarahi siswa tersebut. Kita harus mencari tahu kira-kira apa alasan yang mendasari siswa tersebut. Karena kenapa? Satu saja kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, dia akan melakukan sebuah kesalahan atau akan mencerminkan perilaku yang tidak baik. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yaitu rasa diterima, dicintai, berbagi, dan bekerja sama. Contohnya, jika kita di kelas, kita membentuk sebuah kelompok untuk diskusi atau untuk melakukan presentasi, kita mendapat sebuah laporan dari siswa kita. Misalnya ada siswa dalam kelompok tersebut yang tidak berpartisipasi aktif, atau siswa tersebut tidak mau bekerja sama. Kita tidak boleh memarahinya. Karena kenapa? Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja sahabatnya atau teman dekatnya tidak satu kelompok dengan dia. Siswa-siswa kita sering ya, Bapak Ibu kalau di kelas temannya ramai, cuma ada beberapa teman terdekatnya. Nah, jadi siswa itu sedang memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan atau power. Di kelas kita sering melihat atau kita sering menjumpai siswa kita yang sering ingin tampil di depan, siswa kita yang sering ingin maju ke depan misalnya, atau siswa kita yang selalu ingin kita puji-puji misalnya. Nah, siswa tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Karena siswa tersebut ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, dan ingin menjadi pemimpin. Ketika kita menjumpai siswa-siswa tersebut di kelas, alangkah baiknya jika kita selalu mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada berapa gaya belajar siswa-siswa kita? Ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu gaya belajar siswa kita? Iya, ada 4. Yang pertama gaya belajar audio, yaitu siswa kita gaya belajarnya hanya mendengar. Kemudian gaya belajar visual, yaitu siswa kita gaya belajarnya melihat. Kemudian ada audio dan visual, yaitu gaya belajarnya dua-dua dibaca indera, mendengar dan melihat. Nah, yang terakhir ada kinestetik, yaitu gaya belajar yang butuh gerakan siswa kita. Mereka lebih senangnya praktek. Nah, kita masuk kepada kebutuhan freedom atau kebebasan. Ketika di kelas ada siswa kita yang kinestetik, kemudian kita menyajikan pembelajaran metode ceramah, siswa yang gaya belajarnya kinestetik akan bosan di kelas. Ya Bapak Ibu ya, akan bosan, mereka tidak betah di kelas jika gurunya menyajikan metode ceramah. Ketika siswa tersebut berjalan atau
rapi, begitu ya. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita, bahwasanya kita harus menyajikan pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita di kelas. Atau pada pertemuan di awal pembelajaran, kita bisa menggunakan asesmen diagnostik untuk melihat berbagai keragaman siswa kita di kelas atau melihat gaya belajarnya. Jadi, jika ada kita menjumpai siswa-siswa yang seperti itu, nah berarti salah satu kebutuhannya sedang tidak terpenuhi dengan baik. Baik, yang terakhir ada kesenangan atau fun. Ketika siswa kita di kelas, Bapak Ibu, ada yang senang tertawa, nah itu jangan kita marahi. Karena kenapa? Fun atau kesenangan itu adalah kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan dasar yang ingin mereka miliki dengan baik. Nah, bagi kita semua nih, ketika kita di kelas, mungkin jangan terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekali-kali kita bisa menggunakan pembelajaran yang agak menggunakan media-media yang bisa membangun keceriaan di dalam kelas tersebut. Karena fun adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat penting bagi kita, bagi siswa kita. Bagaimana 5 kebutuhan dasar ini harus selalu terpenuhi dengan baik. Jika ada siswa kita berbuat sebuah kesalahan atau berperilaku yang tidak baik, percayalah salah satu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Setuju ya Bapak Ibu? Masih semangat? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu semua, apa itu Bapak Ibu motivasi? Iya, jadi motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini dia. Ada berapa Bapak Ibu motivasi perilaku manusia? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi di dalam dirinya atau motivasi intrinsik, ada motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Nah, contoh dari motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika siswa kita datang tepat waktu, mungkin saja dia takut dihukum, mungkin saja dia takut gurunya marah. Itu berarti motivasi di dalam dirinya masih dari luar. Ekstrinsik, motivasi ekstrinsik karena takut diberi hukuman atau takut dimarahi guru. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika siswa kita di kelas mengerjakan tugas, itu masih dari motivasi intrinsik, dari motivasi ekstrinsik. Jika gurunya memberikan penghargaan atau imbalan, misalnya gini, anak-anak pembelajaran bahasa Inggris hari ini, siapa yang cepat selesai, ibu akan memberikan bintang stiker. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, itu motivasi dari luar atau motivasi dari ekstrinsik, karena mereka mengerjakan sesuatu karena ada yang ingin dicapai, karena ada yang ingin mereka dapatkan. Nah, alangkah baiknya jika siswa-siswa kita memiliki motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi intrinsik sudah mulai muncul kesadaran diri, sudah mulai muncul motivasi dari dalam dirinya. Jika siswa datang tepat waktu, bukan takut dimarahi, karena memang kesadarannya sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, terkait motivasi perilaku manusia, ada yang pertama namanya
hukuman. Nah, hukuman Bapak Ibu semua, hukuman itu tidak terencana atau mendadak. Ada siswa kita yang datang sekolah terlambat. Kita langsung mengarahkan siswa tersebut untuk berlari 10 kali mengelilingi lapangan. Itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu ada dua. Ada hukuman fisik. Nah, contohnya yang lari mengelilingi lapangan atau misalnya membersihkan toilet. Nah, itu namanya hukuman fisik. Dan ada hukuman psikis dari hukuman kata-kata kita. Hati-hati Bapak Ibu semua, lidah kita yang tidak bertulang, tapi ketika kita berkata menyakiti siswa kita, itu adalah hukuman psikis. Nah, hukuman siswa akan tersakiti. Apa yang terjadi pada murid? Apa dampak yang akan terjadi pada murid jika kita memberikan hukuman? Murid akan marah. Tapi marahnya mungkin ada yang langsung kelihatan, ada yang memendam sendiri. Kemudian murid itu merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Dan yang paling fatal adalah murid itu dendam kepada kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya penghargaan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Nah, mengapa penghargaan tidak efektif? Karena apapun yang siswa lakukan itu mengharapkan sesuatu. Penghargaan itu bisa berupa suatu benda yang kita berikan kepada siswa atau kita memberikan suatu pujian. Penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Nah, contoh dari merusak hubungan. Dalam sebuah kelas, siswa bersaing mengerjakan tugas. Karena apa? Karena ada penghargaan yang akan diberikan oleh gurunya jika siswa tersebut mampu mengerjakan tugas dengan benar dan cepat. Nah, siswa yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan tadi akan kecewa dengan siswa yang mendapatkan penghargaan, padahal tugasnya sama-sama benar dan cepat. Nah, itu yang dinamakan bahwa penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi mungkin bukan hal yang asing bagi kita Bapak Ibu, konsekuensi atau sanksi. Nah, itu adalah telah terencana atau telah kita sepakati bersama. Konsekuensi ketika kita membuat kesepakatan kepada siswa di kelas, kita juga membuat sebuah kesepakatan konsekuensi jika siswa tersebut melanggar peraturan yang telah kita sepakati. Nah, konsekuensinya harus sesuai aturan, tetapi tetap tidak membuat siswa itu nyaman. Kemudian konsekuensi itu mendorong kepatuhan dan guru selalu memonitor siswa. Guru selalu ingin siswa itu sesuai dengan kesepakatan yang telah kita susun bersama. Selanjutnya, restitusi. Bapak Ibu semua, restitusi saya rasa adalah hal yang baru buat kita. Mungkin baru pertama kita dengar restitusi, termasuk saya juga baru pertama mendengarkan restitusi di guru penggerak. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Nah, jadi restitusi itu adalah kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencurahkan pendapatnya. Apa sih alasan yang mendasari perilaku mereka? Atau apa sih alasan yang mendasari kesalahan yang mereka lakukan? Guru bersama siswa berkolaborasi mencari solusi agar siswa tersebut menjadi siswa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan semuanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yakin?
Yakin? Iya. Ini adalah konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Kita telah melakukan sebuah kesepakatan bahwa hadir ke sekolah tepat waktu. Jika kita melanggar, kita sudah sepakat juga ada konsekuensi atau sanksi yang kita dapatkan. Ini adalah konsekuensi atau sanksi yang kita dapatkan. Baik, selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Iya, ini hukuman. Ini hukuman fisik atau hukuman psikis? Fisik, ya, karena siswanya disuruh lari lapangan basket 2 kali. Ya, benar, baik. Itu pertama untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Iya, ini adalah konsekuensi. Oke, baik. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, ini adalah hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, benar. Ini adalah konsekuensi. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Masih semangat Bapak Ibu semua? Iya, jadi kita lanjutkan. Iya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu pada posisi kontrol yang mana? Kira-kira Bapak Ibu pada posisi kontrol yang mana? Manajer. Kemudian kalau saya seringnya pada posisi kontrol penghukum, ya. Pembuat rasa bersalah, ya. Teman juga, ya. Nah, Bapak Ibu gimana? Kira-kira Bapak Ibu di antara kelima ini pada posisi kontrol yang mana? Boleh lebih dari satu, boleh. Penghukum, ya. Kemudian Bu? Teman, ya. Manajer, ya. Ya, atau semuanya kita, ya. Semuanya kita, ya. Oke. Jadi, nah, apa sih 5 posisi kontrol guru itu? Ini dia. Nah, ini adalah contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita ambil sebuah kasus, yaitu siswa tidak mengerjakan tugas. Jika kita pada posisi kontrol penghukum, kita akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Itu jika posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja tidak mengerjakan tugas. Ini hukuman verbal, ya, hukuman psikis. Kemudian diri dengan 1 kaki di depan kelas. Ini adalah hukuman fisik. Iya. Ini adalah yang kita katakan jika kita pada posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kamu sudah berjanji dengan ibu untuk mengerjakan tugas. Kamu kenapa, ya, senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ketika kita mengatakan ini, siswa pasti akan merasa bersalah. Nah, ini dia. Posisi kontrol sebagai teman. Apa yang kita katakan? Ayolah, tolong bantu ibu, ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti ibu bantu. Kamu ini kita sambil senyum-senyum. Karena kenapa? Posisi kita sebagai seorang teman. Nah, posisi kita sebagai pemantau. Kita tidak jauh-jauh dari aturan, dari peraturan. Apa peraturannya? Jika siswa tidak mengerjakan tugas, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak mengerjakan tugas? Pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas saya ditunggu. Biasanya pada posisi kontrol pemantau, kita tidak jauh-jauh dari
peraturan yang telah kita sepakati bersama. Nah, ini dia. Yang terakhir ada manajer. Apa yang kita katakan? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Pada posisi manajer, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan siswa, bersama-sama mewujudkan siswa itu menjadi siswa yang bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu semua, di antara kelima posisi kontrol itu, kira-kira seharusnya kita pada posisi yang mana? Iya, kita seharusnya pada posisi manajer, karena kita harus memberikan kesempatan untuk siswa. Apapun yang dilakukan siswa, pasti ada sebuah alasan yang ingin mereka capai. Sudah paham Bapak Ibu semua mengenai 5 posisi kontrol? Apakah posisi manajer ini akan kita terapkan? Iya. Baik. Nah, selanjutnya ini dia. Mari kita lihat posisi kontrol apakah aku jika patuhi aturan saya atau awas. Ini kira-kira yang mengatakan ini pada posisi kontrol apa? Pada posisi kontrol apa? Jika mengatakan hal yang seperti ini, penghukum. Iya benar. Ini adalah kata-kata jika kita sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, saya kecewa dengan kamu. Ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bagus. Nah, selanjutnya, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah posisi kita jika sebagai teman. Nah, sudah paham nih Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus jika tidak menyelesaikan tugas. Kira-kira ini pada posisi kontrol apa? Iya, ini pada posisi kontrol pemantau. Karena tidak jauh-jauh dari peraturan. Dan yang terakhir, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya, pada posisi kontrol manajer. Iya, oke, tepuk tangan bagi kita semua Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada Bapak Ibu yang mau mengemukakan pendapatnya? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Iya, karena mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, sehingga munculnya motivasi di dalam diri kita. Contoh, mengapa kita menggunakan helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Untuk untuk menjaga keselamatan. Itu namanya keyakinan. Kita meyakini di dalam diri kita. Jika Bapak Ibu menjawab, saya pakai helm karena takut ditilang polisi misalnya. Nah, itu bukan keyakinan. Karena kenapa? Belum munculnya motivasi di dalam diri kita. Itu masih motivasi ekstrinsik, masih motivasi dari luar karena takut ditilang polisi. Nah, ini dia. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian, keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Maksudnya adalah keyakinan kelas, misalnya jangan menyontek. Kita buat ke dalam pernyataan yang positif, yaitu kita harus jujur. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Kita
kebersihan. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan yang positif. Kemudian berupa pernyataan universal dan sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini bertujuan untuk menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab dan mandiri, kemudian selalu menjalankan keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Apakah Bapak Ibu siap untuk membentuk keyakinan kelas? Siap, baik. Nah, ini adalah penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 9A. Hal yang pertama kita lakukan, kita menjelaskan dulu kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Setelah itu saya membagikan kertas atau saya membagikan sticky note agar siswa dengan bebas menulis kesepakatan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian siswa menempelkan keyakinan kelas di karton yang telah saya sediakan. Lalu siswa menulis keyakinan kelas. Setelah selesai, ini adalah proses seleksi keyakinan kelas. Jika ada keyakinan kelas yang sama, kita cukup mengambil satu saja keyakinan kelas. Lalu, ini adalah hasil keyakinan kelas yang telah didapatkan. Keyakinan kelas tidak perlu banyak Bapak Ibu. Sedikit tapi mudah dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas. Kemudian proses penandatangan keyakinan kelas sebagai bentuk setuju dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian Bapak Ibu sudah siap untuk membentuk keyakinan kelas? Sudah? Iya. Jadi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum, baik. Jadi segitiga restitusi adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk disiplin positif, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Jika ada siswa kita yang berbuat kesalahan, kita memanggil siswa tersebut, kemudian kita ajak berdialog, karena segitiga restitusi ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas. Ini dia. Kita mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Itu hal pertama yang harus kita lakukan kepada siswa. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Dulu, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah hal yang biasa. Itu pertama yang harus kita lakukan kepada siswa. Kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu, ini dia. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang sudah kita sepakati tadi, apapun yang siswa lakukan pasti memiliki alasannya. Pasti ada tujuan yang ingin mereka capai. Ini dia, kita tanyakan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu baru kita masuk kepada menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya kita sudah membentuk sebuah keyakinan kelas. Ini dia. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan lagi. Kira-kira kita sudah menyepakati keyakinan kelas apa-apa saja. Selanjutnya, kamu
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan mulai saat ini kita dan semuanya bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena anak-anak kita, siswa-siswa kita mungkin perlu tempat untuk mencurahkan pendapatnya kepada kita. Nah, selanjutnya ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 9A dengan siswanya Celia. Sekarang mari kita saksikan bersama contoh penerapannya. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas 9A. Jadi siswa ini ketika mengerjakan tugas ketahuan sedang makan di kelas. Nah, jadi saya ajak siswa tersebut untuk menanyakan alasannya mengapa makan di kelas. Nah, siswa tersebut mengatakan bahwa tadi pagi lupa sarapan karena takut terlambat ke sekolah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Celia tahu tidak mengapa ibu panggil ke sini? Tahu, karena Celia makan di kelas saat jam pelajaran. Iya, makan pada saat jam pelajaran. Apakah merupakan perbuatan salah atau benar? Salah, Bu. Iya, tidak apa-apa, karena makan adalah sebuah kebutuhan. Ibu sama seperti Celia. Jika lapar, ibu pasti makan. Tetapi kita harus melihat dulu kapan kita harus makan. Memangnya tadi pagi Celia tidak sarapan? Celia tidak suka sarapan karena takut terlambat ke sekolah. Oh begitu. Memangnya pukul berapa Celia bangun tidur? Celia bangun pukul 7 dan bertugas di sekolah terlambat dan Celia tidak suka sarapan. Oh iya, ibu sangat senang mendengarnya. Celia sudah berusaha buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat. Tetapi apakah Celia masih ingat tentang keyakinan telah yang sudah kita sepakati? Masih, Bu. Jika masih, coba Celia sebutkan. Datangi waktu ya, sesama menghargai diri sendiri, menghormati dan bersama. Iya. Nah, itu Celia masih ingat. Kira-kira makan pada saat jam pelajaran, apakah sudah mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Belum, Bu, karena Celia melanggar keyakinan. Iya, tidak apa-apa Celia, karena di sini ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi ibu panggil Celia agar kita mencari solusi bersama agar permasalahan yang sudah terjadi tidak terulang lagi. Kemudian, kira-kira apa saja yang akan Celia lakukan? Celia akan bangun ke waktu dan sarapan di rumah. Jika tidak sempat, Celia akan membawa bekal ke sekolah. Baik, kapan Celia akan menerapkannya? Insya Allah besok, Bu, Celia akan memasang alarm atau Celia akan meminta ibu untuk membangunkan lebih awal agar sarapan. Iya, ibu senang sekali mendengarnya bahwa Celia sudah berusaha untuk memperbaikinya. Ibu berdoa dan berharap semoga Celia ke depannya selalu mematuhi keyakinan telah yang sudah kita sepakati. Dan jangan mengulangi lagi ya. Ya, Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih, Bu. Iya. Apa kabar Bakis? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Bakis tahu nggak mengapa ibu panggil di sini? Oh Bu, karena Bakis sudah mencukupi anggota. Iya, tadi Bu Tuti lapor pada ibu bahwasanya Bakis mencukupi tangan sehingga Muka menangis. Menurut Bakis, mencukupi tangan teman itu apakah sebuah kesalahan? Ya Bu, kesalahan Bakis menyesal karena sudah mencukupi tangan. Iya, tidak apa-apa Bakis. Sebagai manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan sehingga teman ibu nangis. Namun sekarang ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita mencari solusi agar permasalahan hari ini tidak terulang lagi ke depannya. Paham Balkis? Ibu yakin ketika Balkis mencubit tangan kita pasti ada alasannya. Coba jelaskan sama ibu. Ada Bu Balkis mau menjadi seorang wanita. Dia nggak pas. Udah cubit tangannya. Itu bukan perbuatan yang bagus. Jadi ketika kita ingin meminjam sesuatu kepada teman, kita harus bersikap baik dan sopan. Tidak boleh menyakiti teman. Tetapi jika kita tidak memperbolehkan, maka kita
bisa pinjam siswa teman kan? Iya. Kemudian hal itu sangat merugikan diri Bakti sendiri. Nanti teman-teman tidak mau berteman lagi dengan Bakti. Maka Bakti semakin Bakti sama masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal semester. Prinsip yang pertama, tepat waktu, ya, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, saling menyayangi, menghormati. Ya, nah itu Bakti masih ingat. Kira-kira mencubit nama Miftah tadi di kelas, apakah sudah mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kemudian, apa saja langkah-langkah yang harus Bakti perbaiki sehingga kesalahan Bakti tidak terulang lagi ke depannya. Bakti akan bersikap menyayangi, menghormati dan bersikap santun kepada guru dan teman-teman Bu. Iya, senang sekali mendengarnya. Karena Bakti sudah berusaha memperbaiki kesalahan Bakti sehingga ke depannya Bakti selalu mematuhi peraturan itu. Dan jangan lupa minta maaf kepada Miftah ya. Ya Bu, Bakti akan mengulanginya lagi dan Bakti akan minta maaf kepada Miftah. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya, Bapak Ibu semua, setelah kita melihat bersama-sama contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada slide yang terakhir, yaitu penutup. Nah, lingkungan yang positif sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi, untuk menciptakan lingkungan yang positif, untuk menciptakan budaya positif, kita tidak bisa bekerja sendirian, Bapak Ibu. Kita perlu bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan budaya positif dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang tentu saja harus menyenangkan. Mudah-mudahan materi budaya positif ini mampu kita terapkan bersama-sama, kita berkolaborasi Bapak Ibu semua, kita bekerja sama, semoga budaya positif ini terwujud seperti yang kita harapkan bersama. Setuju Bapak Ibu? Baik, terima kasih dari penyampaian materi saya tadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang masih belum paham, boleh Bapak Ibu silakan bertanya. Ada Bapak Ibu? Atau sudah paham semua dengan materinya? Sudah? Sudah. Iya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita dan tentu saja sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang berasal dari penyatuan pikiran orang lain, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Kalau di sekolah kan ada peraturan, ada tata tertib. Kalau di kelas untuk membuat peraturan, kita membuat
Pancasila. Saya berasal dari kelas 9A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat benar. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting sekali dilakukan karena menunjukkan saling menghargai diri sendiri dan orang lain, serta menunjukkan sikap dan kebijakan. Kenalkan, nama saya Jody Martin, saya berasal dari kelas 9A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya sangat bersemangat karena seru sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, saya berasal dari kelas 9A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya sangat senang. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan karena menumbuhkan kesadaran siswa-siswi untuk melakukan kebiasaan yang positif.